Ya, sebelum saya mulai, saya punya pantun dulu untuk kita semua. Ya, pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Ya, ya untuk ibu-ibu, ya ada balasan dari ibu-ibu. Ya, pergi berjalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar meminum kopi. Jika bapak berani menikah lagi, artinya bapak mau mencari mati. Ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan kajian rutin kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang fikih keluarga, di mana fikih keluarga ini sangat krusial yang kita akan bahas karena banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur berantakan, mungkin karena tidak tahu ilmunya bagaimana kemudian mengelola keluarga itu, sehingganya perlu adanya kita semua untuk hadir di tengah-tengah kita kali ini. Adapun oleh karena itu, sebelum kita serahkan kepada pemateri, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama fokus untuk mendengarkan materi kita, karena materi ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, langsung saja kami serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, wa huwa uswatun hasanah. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik atas seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di Masjid Al-Mubarak Trika. Semua dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Ikhwani fid din wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih keluarga, yang mana kita mengambil dari kitab salah satu dari ulama, Fatih Sayyid Al-Majdi, dengan judul Lin-Nisa'i Faqat Az-Zawjatu Salihah. Sebelum, sebagaimana dua orang tadi telah menyampaikan, yang pertama keutamaan ilmu, kemudian yang kedua pantun.
Kalau saya ingin menyampaikan dari faedah, manfaat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan doa. Ketika Aisyah ditanya, doa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa padanya, maka Aisyah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kehidupan dunia yang paling baik, dan berikanlah kami kehidupan akhirat yang paling baiknya, dan jauhkanlah kami dari adab api neraka. Diterangkan oleh para ulama ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan ayat ini, dan ayat ini adalah ayat dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang didoakan ketika orang-orang umroh berada antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, memperbanyak doa ini. Kenapa kok apa faedah memperbanyak doa ini? Di sinilah kata para ulama ketika ditanya, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikanlah kami kehidupan dunia yang paling baik. Apa kehidupan dunia yang paling baik? Kehidupan dunia yang paling baiknya, tidak ada yang mengalahkan itu. Ini kita sering minta, jangan sampai kita tidak tahu juga maknanya. Artinya apa? Istri soleha, katanya istri soleha. Ada jawaban yang lain. Siapa tahu ada jawaban yang lain, kan biasa begitu, ada khilaf, silang pendapat di antara ikhwah. Bukan di antara para ulama, di antara ikhwah. Ada yang mengetahui ilmu, ahsan, ditafsirkan oleh para ulama huwal ilm. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kami kehidupan dunia ini yang paling baiknya. Apa dia? Ilmu. Ilmu itu tidak ada yang mengalahkan. Maka kehidupan yang paling baiknya di dunia adalah ilmu. Bahkan sebagian para ulama, wal ilmu jannatud dunya, ilmu itu surganya dunia. Bahkan jika seseorang sudah mencintai ilmu dan sudah dia berlezatan dengan ilmu, maka dia tidak akan ingin menikah. Dia tidak akan pernah ingin menikah. Dia menikmati betapa lezatnya ilmu tersebut. Ilmu itu lebih lezat dari segalanya bagi orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu tersebut. Di antara banyak ulama kita yang mereka tidak ingin menikah disebabkan apa? Sangat sudah terjatuh hati mereka ke dalam ilmu tersebut, menikmati lezatnya daripada ilmu. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhir yang paling baiknya apa? Surga. Jadi diterangkan kehidupan dunia yang paling baiknya ilmu, kehidupan akhir yang paling baiknya surga. Maka kata para ulama, surga itu tidak akan pernah kalian raih kecuali dengan ilmu. Surga kalian tidak akan pernah meraihnya kecuali dengan ilmu. Dan tidak akan mungkin ada orang yang masuk surga, orang yang bodoh, itu tidak akan mungkin. Juhal itu tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berilmu. Coba Bapak kira-kira, saya kasih contoh sedikit. Kita sholat yang tadi kita barusan sholat. Ketika kita sholat ini kita punya ilmunya enggak? Punya ilmu tentang sholat itu? Punya kan? Kita takbir, kan diajarkan oleh Nabi takbir, kemudian bersedekah, kemudian ruku, itu kan ajaran Nabi SAW. Berarti kita punya ilmu. Siapapun yang punya ilmu, itulah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu dan surga itu tidak pernah dipisahkan. Siapa yang berilmu, insya Allah dia akan masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga, maka mengharuskan dia berilmu. Inilah ayat yang sering Nabi SAW itu
berdoa dengannya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meminta dunia ini kecuali satu permintaan kepada Rabbnya. Apa dia? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi tidak pernah meminta tambahan yang lain kecuali ilmu. Karena ilmu menjaga manusia. Tapi harta yang manusia menjaganya. Lihat, ketika orang ingin melakukan maksiat, ada juga orang yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Orang melakukan maksiat, ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu yang menjaga. Jangan berdosa kepada Allah. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah lebih dahsyat. Itu adalah ilmu yang menjaga. Coba harta. Baru uang 1 juta di rumah sudah takut kerampokan, takut begal tetangganya dan seterusnya. Bahkan dengan harta itu tidak khusyuk dalam ibadah. Dia tidak khusyuk dalam salatnya. Selalu dia mengingat, padahal baru uang 1 juta, belum lagi uang yang diberikan berpuluh-puluh juta. Maka ini adalah manfaat daripada menuntut ilmu. Tidak ada orang yang rugi dalam menuntut ilmu. Sama sekali tidak ada yang rugi. Bahkan orang yang senantiasa dimintai, orang yang senantiasa mendapatkan permohonan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, orang tersebut adalah para penuntut ilmu. Penghuni langit, penghuni bumi, yang berada, hewan-hewan yang berada di lautan senantiasa memintakan ampunan kepada penuntut ilmu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Maka tidak ada yang sia-sia bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, kita masuk pada pembahasan. Semoga kita lebih semangat lagi, ikhwan. Banyak ilmu yang kita tidak mengetahui. Kalaulah satu bidang ilmu itu kita pelajari, maka usia yang kita diberikan 100 tahun, 200 tahun itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup itu. Maka kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang paling pokok adalah mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Karena itu adalah hikmah. Manusia diciptakan untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah. Ini hikmah diciptakan jin dan manusia, bukan tujuannya, hikmah. Kalau dikatakan tujuan diciptakan, maka ini keliru, karena di antara manusia ada yang tidak beribadah, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah hikmah diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah. Qala musannif hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang pertama. Apa bab yang pertama? Khairun nisa man tasurruka idza absart. Sebaik-baik wanita itu yang dapat membahagiakanmu apabila engkau melihatnya, apabila engkau memandangnya. Ini bab yang pertama. Bab yang pertama, kata beliau, imra'atun tasurru zaujaha. Seorang wanita, seorang istri itu membahagiakan suaminya. Masya Allah, ini membahagiakan. Jangan si suami saja mau dibahagiakan, istri tidak dibahagiakannya, tidak ada timbal balik. Kata beliau di sini, hadhihi ya sifatul ula allati wada'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam likai tasila kullu imra'atin mu'minatin taqiyatin ila sa'adati zawjiyah. Lihat, kata beliau, ini adalah sifat yang pertama yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan sifat ini. Bukan kita, bukan sahabat, bukan. Akan tetapi Nabi SAW meletakkan sifat ini. Apa dia? Seorang wanita itu dia membahagiakan suaminya. Agar setiap wanita yang mukminah, yang bertakwa, itu sampai kepada kehidupan keluarga. Sampai kepada kehidupan keluarga yang bahagia. Itu tujuannya. Hanya sekedar senyuman saja, senyuman istri terhadap suaminya ketika dia pulang dari pekerjaannya, itu adalah poin yang sangat berharga, yang kadang wanita itu melupakan hal ini. Apakah wanita melupakan hal ini? Dia sudah pernah mengetahui atau belum? Nah, ini yang poin yang paling pentingnya. Ini
disebutkan marhalatul ula, tingkatan yang pertama dalam hubungan rumah tangga. Ini akan diterangkan oleh beliau. Fahadhihi sifatu tasilu bil muslimati ila mahabbati zawjiha laha wa sa'adatihi biha wa sa'adatiha ma'ahu. Dan sifat ini sampai kepada seorang wanita yang muslimah, yang mana seorang muslimah itu sampai kepada kecintaan suaminya kepadanya, dan kecintaan suaminya kepadanya, dan kecintaan suaminya dengannya, dan kecintaan dia bersama dengan suaminya. Ukhti al-muslimah, wahai saudariku yang muslimah, inna kamalal khuluqi matlabu kulli insanin aqilin dzakaran kana aw untha. Sesungguhnya kesempurnaan akhlak itu dituntut baik bagi setiap manusia yang berakal, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Itu dituntut akal, akhlak. Wa ma ja'al Islam illa likai yuhaqqiqu lil insani matlabal kalam kamalir ruhi wal aqli wal badani wal khuluqi. Dan tidaklah Islam itu datang kecuali agar merealisasikan kepada manusia apa yang dituntut berupa kesempurnaan ruh, kesempurnaan akal, kesempurnaan badan, dan kesempurnaan akhlak. Itu yang dituntut. Jadi Islam itu menuntut 4 perkara. Ruhnya, kesempurnaan ruh itu dengan apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat itu adalah yang benar-benar mendatangkan ruh manusia benar-benar sampai kepada Rabbnya Subhanahu wa taala ketika dia khusyuk dalam ibadahnya. Wal aqal, begitu juga akalnya, badannya, dan akhlaknya. Falaki ukhti muslimah, maka bagimu saudariku yang muslimah, antabahati an kulli ma yukmilu madaharuki wa yuhsinuhu fi aini zawjik. Lihat, maka bagimu istri yang muslimah, hendaknya engkau mencari setiap apa-apa yang dapat menyempurnakan penampilanmu. Mencari apa yang dapat menyempurnakan penampilan dan memperbaiki penampilan tersebut di mata suamimu. Lihat, di sini diterangkan di mata suamimu, bukan di mata orang lain. Jadi penampilan itu untuk suami. Tidak apa-apa bau-bau di sisi orang lain itu tidak ada masalah. Dia mau bau terasi, mau bau ini, terserah. Tidak ada masalah yang seperti itu. Itu di sisi orang lain itu tidak ada masalah. Dan ini bukan itu yang dituntut, tapi yang dituntut adalah menyempurnakan penampilan di depan suami, berwangi-wangian di depan suami. Ya kalau tidak mau berwangi-wangian di depan suami, ya nanti alamatnya suami cari yang lain. Ya kan seperti itu. Mending memperindah, mempercantik di depan suami agar suami lengket terus. Seperti itu. Agar dia senantiasa cinta kepada istrinya. Dan terkadang suami itu lari disebabkan istri. Disebabkan istrinya. Maka ini poin yang sangat penting. Maka berhiaslah kepada suami. Berhias kepada suami. Sebentar dulu. Kita tanya jawab dulu ya. Tidak masalah. Tengah-tengah pelajaran. Kira-kira kalau ibu-ibu atau yang sudah tua 60 tahun, 54 tahun, 50 tahun, ya tidak masalah. Kalau dia mau berhias, contohnya dia pirang rambutnya untuk suami, boleh tidak? Hah? Hah? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Boleh. Pak, kalau mau pirang rambut boleh Pak ya?
Siapa tahu mau berhias kepada istri, Pak. Boleh tidak? Maka berpirang kepada sepasang suami istri itu yang terutama yang sudah rambutnya beruban, itu disunahkan. Siapa yang sudah beruban rambutnya, pirang sekali, Pak. Karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Jenggotnya dipirang, rambutnya. Pirangnya pakai henna. Pirang hitam, pirang coklat, pakai henna. Henna itu dia membuat warna kuning, kuningnya rambut, tapi yang putih saja warna kuning. Yang hitam tetap hitam. Itu henna. Pakai pirang itu. Dan itu lebih dianjurkan. Sesekali, karena Nabi SAW itu bersabda dari hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, ayyiru hadha syaiba, rubahlah rambut putih kalian, rubah rambut putih, wajtanibu sawad, dan jauhilah warna hitam. Maka disuruh mewarnai jenggotnya yang sudah pirang, jenggotnya yang sudah putih dia pirang. Kemudian apalagi namanya, rambutnya yang sudah putih dia pirang. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sesekali dianjurkan. Begitu juga ibu-ibu, meskipun suaminya sudah 60 tahun atau dia berumur 50 tahun, sesekali dia berhias kepada suaminya, dan itu adalah sunnah. Terus yang jadi masalah, bagaimana kalau belum putih rambutnya? Bagaimana kalau belum putih rambutnya, tapi dia sudah menikah? Maka fi babi tajammul, bab berhias. Tajammul itu bab tentang berhias. Bagi sepasang suami istri, apabila si suaminya menghendaki istrinya untuk berhias, dan si istri ingin dia mempercantik dirinya, kemudian dia untuk pirang rambutnya dia memirang rambutnya khusus untuk suaminya, maka itu diperbolehkan. Babnya tajammul, babnya berhias kepada suami. Adapun selain daripada suami, haram. Diharamkan hukumnya. Bagi yang tidak putih rambutnya, kemudian dia berhias untuk teman-temannya agar dilihat cantik dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Yang masih hitam rambutnya. Adapun gadis yang belum menikah, maka diharamkan, tidak boleh. Maka itu tidak dibenarkan. Wallahu taala alam. Ini yang diterangkan oleh Syekhuna rahimahullah taala. Kemudian kita lanjut lagi, ikhwan. Di sini beliau mengatakan wadzalika fi hududi ma abahallahu taala wa ahallahu. Maka hendaknya engkau menyempurnakan penampilanmu dan mempercantik penampilanmu di depan suamimu. Yang demikian itu dari batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Min khidabin bihinain, seperti ini, menggunakan henna seperti itu untuk mengecat rambutnya, atau au iktihal bi'ithmadin, atau dia menggunakan celak. Ya ikhwah, celak itu sunnah. Sekali lagi, celak itu bukan perempuan saja, tapi bagi laki-laki itu adalah sunnah. Sesekali bercelak ikhwah, tapi bukan bercelak itu ya minta suaminya untuk dia bercelak, meskipun yang tidak bersuami, itu sunnah. Apa tujuannya? Celak itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Apa hikmah seseorang dianjurkan untuk bercelak? Hikmahnya adalah mempertajam mata, membuat mata semakin terang. Itu adalah faedah daripada bercelak. Maka semua sunnah-sunnah Nabi itu ada hikmahnya semua ikhwah, ada faedahnya. Jangan sampai dia mengatakan, oh cuma kelompok ini yang bercelak, kita sunnah tidak boleh. Justru yang sunnah itu sesekali dia bercelak. Ada ulama kita itu kadang dia bercelak itu untuk berhias diri. Bukan celak itu bukan untuk wanita saja ya. Keliru nanti disebut ini kok laki-laki kok bercelak, bencong nanti. Tidak. Celak itu adalah sunnah.
baik laki-laki maupun perempuan. Aula bisa lidhahabi wa ghairi dzalika min thiyabi wa nahwiha, atau dia menggunakan emas, ya istrinya menggunakan emas. Kalau dia tidak punya emas, suaminya suruh beli apa? Batu akik. Dia berhias dengan batu akik dan seterusnya. Yang penting kan berhias. Apa yang bisa dia pakai, atau dia dari titanium dan seterusnya. Yang penting dia bisa berhias. Kalau suaminya tidak mampu, kalau suaminya mampu, gajinya 10 juta, masya Allah, belikanlah istri 5 juta emas. Nah, itu untuk dia berhias untuk suaminya, seperti itu. Kata beliau, fa zaujatu salihah, maka istri yang salihah, hiya allati tastati'u an taj'ala sa'adata taluhu baina 'aini zawjiha bimujarradin an taqa nadaratuhu 'alaiha. Maka istri yang salihah itu yang mampu menjadikan kebahagiaan yang mampu menjadikan kebahagiaan itu bersinar di mata suaminya tanpa suaminya memandang kepadanya. Jadi suami tidak, ketika suami, kebiasaan suami kan suka minum kopi di pagi hari. Dia lihat kok enggak ada kopi ini ya. Di atas meja enggak ada kopi. Jadi si suami tuh lihat terus meja ini. Ini istri enggak paham-paham. Sudah 5 tahun dia berumah tangga. Ini istri tidak paham, maka istri yang seperti ini butuh diberitahu. Terkadang suami yang hal-hal yang sepele, hal-hal sepele itu bisa menjadi apa? Bara api untuk istrinya. Dan ini diterangkan di sini nanti. Hal sepele itu tidak boleh dianggap remeh, seperti menyiapkan makanan untuk suami. Apa kebutuhan setiap hari, seorang istri harus jeli. Harus jeli melihat suaminya. Apa sih kebutuhan suamiku setiap hari ini? Tapi kalau suaminya tidur terus, itu yang jadi musibah. Kalau suaminya tidur terus, tidak mau cari pekerjaan, tidak mau bergerak dan lain sebagainya, bagaimana istri mau mengetahui keadaan suami kalau seperti ini keadaannya? Maka dilihat kondisi-kondisi daripada suaminya, kebiasaan suaminya, kebiasaan baiknya. Kata beliau, innar rajula yakhruju ilal haya, sesungguhnya laki-laki itu yang keluar untuk bekerja. Wa yat'abu badaniyan, dan pasti kalau dia keluar bekerja dia capek. Pasti capek. Memang laki-laki yang harus keluar bekerja. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Wanita itu tempatnya di rumah. Dia berhias untuk suaminya, berdandan untuk suaminya, mempercantik diri untuk suaminya, hingga suaminya, dia menyambut suaminya datang kerja. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, menetaplah kalian wahai wanita-wanita yang beriman di rumah kalian. Apabila kalian ingin berhias kepada suami, tunggulah suami kalian. Ya, memang mencari kerja adalah suami, bukan istri. Itu salah kalau istri yang disuruh cari kerja ya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan akal lelaki. Karena laki-laki itu dia yang bekerja, itu menunjukkan kesempurnaan akal dia. Tapi bukan berarti perempuan itu tidak berakal. Memang pada dasarnya perempuan itu adalah, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu adalah seorang yang memiliki akal yang kurang, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita memiliki akal yang kurang. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyaron nisa, wahai sekalian manusia, wahai sekalian wanita, ya ma'asyaron nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, berbanyak sedekah. Lihat, Nabi SAW itu selalu menganjurkan untuk bersedekah. Karena sedekah ini sesuatu amalan yang sangat luar biasa. Kalaupun bukan kepada wanita yang dianjurkan untuk bersedekah, bahkan laki-laki pun dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kemudian sedekah itu adalah naungan seseorang pada hari kiamat. Bahkan orang yang meninggal
yang berada di dalam kuburnya, apa dia mengatakan? Kembalikan aku agar aku bisa bersedekah. Hanya amalan sedekah yang dia inginkan. Betapa hebatnya amalan sedekah ini. Dan Nabi SAW memperingatkan wanita itu untuk banyak bersedekah. Tasaddaqna, kata Nabi SAW, aktsarna al-istighfar, dan perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena aku melihat kalian wahai para wanita banyak sekali penghuni neraka. Para wanita yang paling banyak penghuni nerakanya. Paling banyak penghuni neraka adalah para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini paling banyak penghuni neraka? Kenapa wanita itu paling banyak penghuni neraka?" Iya, yang paling banyak penghuni dunia itu adalah wanita. Paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Paling banyak penghuni surga juga wanita. Benar, penghuni neraka jelas. Penghuni dunia juga sudah jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat nanti, anna rajul qayyimun wahid, bahasanya seseorang itu akan memimpin 50 seorang wanita. Pada hari kiamat, min alamat saya, termasuk tanda-tanda kiamat. Jadi satu orang itu membimbing 50 wanita. Pada akhir kehidupan dunia. Begitu juga di neraka diterangkan oleh Nabi SAW, paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Kemudian di surga juga paling banyak penghuninya adalah wanita juga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walikulli rajul zaujatan. Bagi setiap istri, bagi setiap suami, bagi seorang lelaki itu memiliki 2 istri di surga. Pasti memiliki 2 istri. Bahkan diterangkan lagi, meskipun diperselisihkan oleh para ulama, hadis ini ada yang menghasankannya. Itu diterangkan 1 kali 70.000. 1 banding 70.000. Satu laki-laki 70.000 bidadari, masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan. Masya Allah. Jangan terburu-buru untuk poligami di dunia. Perbaiki agama, perbaiki keluarga. Kalau tidak bisa muwahhid, satu bahagia itu lebih afdal daripada poligami, semua hilang. Dan kalau mau tidak terburu-buru, perbaiki agama, perbaiki keluarga, perbaiki tauhid, insyaallah di surga mendapatkan 2 minimal. 2 bidadari yang sangat cantik jelita. Cantik jelita bidadarinya. Mau bidadari, Pak? Mau insyaallah. Kecantikan bidadari seperti apa, Bapak, kecantikannya? Pasti wanita-wanita dunia itu menginginkan apa? Dia menjadi dirinya bidadari. Maka berupayalah, berusahalah menjadi bidadari surga. Karena kecantikannya luar biasa. Tidak bisa diukur, bahkan akal itu tidak sampai kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli rajul zaujatan min hurul 'ain. Bagi setiap laki memiliki 2 istri dari bidadari. Yura mukhsakiha min wara'i lahm wal adam. Maka dapat dilihat sumsum betisnya dari balik tulang dan daging. Bening sekali. Bahkan diterangkan dari 70 selendang itu kelihatan, masih nampak sumsum betis istrinya yang berada di surga. Kalau mau dicerna dengan akal, cantik sekali. Benar-benar bening bagaikan kaca, bahkan lebih cantik daripada cermin yang bening. Dan itu adalah pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini seperti apa sih cantiknya? Sekarang ini seperti apa cantiknya wanita di dunia? Secantik-cantiknya wanita di dunia 60 tahun sudah keriput. Iya kan? Sudah keriput, sudah ompong giginya. Iya kan? Sudah rambutnya memutih. Di surga
sudah tidak ada, semua sempurna. Semua sempurna. Tidak ada yang menjanda, senantiasa mereka perawan. Ketika dia bergaul kepada suaminya kembali ke perawan dan memiliki tubuh yang sempurna sekali. Yang semua laki-laki terpikat dengannya. Itu disempurnakan. Memang di surga itu sempurna. Tidak ada yang kurang di surga. Tidak ada kekurangan. Cantik sekali istrinya, suaminya ganteng sekali. Yang dia di dunia memiliki wajah pas-pasan, maka di surga sangat cantik jelita. Suami yang memiliki wajah Masya Allah, tapi ketika di surga sangat ganteng sekali. Maka sempurna di surga itu, semua kesempurnaan di sana. Tidak ada kekurangan di surga. Tidak ada buang dahak, tidak ada buang ingus, tidak ada buang kotoran. Tidak ada kotoran di surga, semua dengan kenikmatan, kelezatan. Maka siapa yang ingin bercita-cita untuk mendapatkan surga, maka bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh main-main. Terutama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ini yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa wanita itu banyak penghuni nerakanya? Karena Nabi SAW menyebutkan dua. Yang pertama, taksirna la'an. Wanita itu kebanyakan melaknat. Wa takfurna al-ashirah. Dan kurang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh suami. Coba satu contoh ya. Kita contoh ini secara akal saja. Kalau wanita itu tabrakan atau lagi naik motor, yang jadi raja jalan siapa? Wanita. Laki-laki diam saja. Kalau wanita sudah berbicara, maka diamlah. Sebab kalau tidak akan keluar semuanya. Bahasa-bahasa yang tidak baik itu akan keluar semua, kecuali bagi Allah, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dia. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita saleh tersebut, maka dia akan menjaga lisannya. Tapi kalau tidak, orang-orang yang tidak mengenal agama, waduh, lebih baik kita diam. Kan akan keluar semuanya. Itu contoh yang kecil. Kemudian takfurna ashirah. Istri itu terlalu banyak kufur nikmat terhadap suami. Kadang suami itu berbuat baik. Satu contoh ya. Suami itu berbuat baik kepadanya. Si istri itu mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku selama setahun ini. Subhanallah. Cepat sekali jawabannya istrinya. Padahal suami itu susah payah telah memberikan makan, baju yang sedikit. Maka kata istri, engkau tidak pernah melakukan kebaikan kepadaku. Inilah yang selalu, kadang si istri itu mengatakan, ini saya tidak pernah dibelikan ini, padahal suaminya itu tidak mampu untuk itu. Tapi si suami tetap memberikan nafkah padanya, nafkah makan. Kalau si suami itu tidak pernah berlaku baik bagi suami istri ya. Kalau suami itu tidak pernah berlaku baik kepada istrinya, itu anak itu apa? Itu kan kebaikan suami. Benar. Anak itu kebaikan suami. Kalau tidak ya, pasti akan mendapatkan apa? Siksaan daripada siksaan batin. Satu contoh kecil kebaikan suami, harusnya seorang istri memikirkan bahwasanya anakku ini adalah lahir disebabkan satu kebaikan suamiku. Itu butuh diingat. Tapi jangan itu dijadikan alasan Pak ya. Jadikan kebaikan saya ini sudah berbuat baik sama kamu, ini banyak anakku, tapi sengsara istrinya. Ngatur semua anaknya yang memandikan, tidak pernah suami memandikan ini, tidak pernah memandikan anak ya. Pernah tidak kita memandikan anak? Itu sekali memandikan anak lah. Bagaimana rasanya memandikan anak, kemudian merawat anak, itu sesekali dirasakan. Itu sangat berat. Inilah yang membuat wanita itu akalnya kurang. Di antaranya kata Nabi SAW, amma nuqsanul akal. Adapun kurangnya akal seorang wanita, fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadatar rajul. Lihat,
persaksian dua orang wanita sama dengan satu persaksian lelaki. Maka ketika seorang wanita melihat hilal, ru'yah hilal, itu harus datangkan dua saksi kata para ulama. Ini sebagian pendapat. Kalau laki-laki cukup satu orang. Maka kalau perempuan menyaksikan hilal harus mendatangkan dua orang saksi, seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian juga di antara kekurangan akal seorang wanita adalah ketika bulan Ramadan datang, maka dia haid. Itu bagian daripada kurangnya akal seorang wanita. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftiru fi Ramadan. Dia berbuka ketika Ramadan, itu dalam keadaan haid. Tidak mungkin dia berpuasa. Cuma wanita yang sempurna itu disebutkan dua orang. Wanita yang sempurna di muka bumi. Memang laki-laki itu kebanyakan orang yang berakal, tapi ada juga laki-laki itu tidak berakal. Bahkan wanita lebih berakal daripada laki-laki. Bukan kebanyakan, ini kebanyakannya. Kebanyakan itu laki-laki yang berakal. Adapun perempuan itu didapatkan wanita-wanita yang berakal seperti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana para sahabat itu meminta riwayat kepada Aisyah. Riwayat hadis ini menunjukkan Aisyah memiliki akal yang baik. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling berakal itu dua. Khadijah bintu Khuwailid dan tiga. Khadijah binti Khuwailid, Maryam bintu Imran, dan Asia imra'atu Fir'aun, dan Asia istri Fir'aun. Asia istri Fir'aun itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia meminta, ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekeliruan kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.